Shalom semua, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selamat beribadah bersama di Gereja Grace Batu Pahat, Kebaktian Bahasa Malaysia. Apa kabar semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan masih tetap bersemangat, tetap percaya dan mengasihi Yesus walaupun ibadah kita berlangsung di rumah masing-masing. Mari bersama serta ibadah kita pada setiap Jumaat bermula jam 8 malam sehingga 9:30 malam. Bagi sesiapa yang baru menyertai ibadah ini dan belum subscribe, sila subscribe dan tekan butang lonceng untuk menerima notifikasi setiap kali ibadah KBM yang terbaru. Bagi kamu yang ingin memberi persepuluhan dan persembahan, boleh pindahkan uang ke dalam akun gereja MyBank nomor account 5014-2210-6286 dan email reset Anda ke ggpp57.gmail.com atau WhatsApp kepada staf gereja Saudara Caleb atas talian 017-720-9939. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan di atas pimpinan-Mu sepanjang hidup kami ya Tuhan, sehingga pada malam ini ya Tuhan kami dapat beribadah bersama-sama secara online. Dan kami mohon pimpinan Engkau ya Bapa, agar Engkau terus menyertai kami dalam ibadah kami sepanjang ibadah kami pada malam ini, agar kami dapat memuji-muji Engkau ya Tuhan, dan biarlah pujian kami ya Tuhan adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Dan berkati setiap saudara jemaat yang menyertai ibadah kami pada malam ini, agar kami diberkati, kami mendapat kekuatan yang baru dari Engkau ya Tuhan, agar kami sentiasa bersemangat ya Bapa untuk melalui hari-hari kami ya Tuhan, karena kami tahu Tuhan kekuatan itu hanya dari Engkau ya Bapa. Dan juga Tuhan kami berdoa bagi setiap jemaat yang terlibat dalam memberi persembahan ya Bapa. Berkati mereka Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi dan berkati juga mereka yang tidak berkesempatan untuk memberi, agar kami sentiasa berkecukupan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyembah Tuhan pada saat ini. Memberi kasih, menyalurkan berkat. Tuhan pakailah hidupku, seluruh hidupku ini milik-Mu, semua dalam kendali-Mu. Aku tidak takut, sebab Engkaulah Allahku yang selalu menyertaiku. Air mata diganti sukacita, Tuhan kan pulihkan semua. Ku kan teguh berdiri melayani-Mu, Kau Allah yang maha peduli. Oh, Kau beri panggilan mulia untuk peduli pada sesama.
hati menyalurkan berkat. Tuhan pakailah hidupku, seluruh hidupku ini milikmu, semua dalam kendalimu. Aku tidak takut sebab Engkaulah Allahku yang selalu menyertaiku. Air mata diganti sukacita, Tuhan kan pulihkan semua. Ku kan teguh berdiri melayanimu, Kau Allah yang maha peduli. Oh. Seluruh hidupku ini milikmu, semua dalam kendalimu. Aku tidak takut sebab Engkaulah Allahku yang selalu menyertaiku. Air mata diganti sukacita, Tuhan kan pulihkan semua. Ku kan teguh berdiri melayanimu, Kau Allah yang maha peduli. Melayanimu, Kau Allah yang maha peduli. Kau Allah yang maha peduli. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia
seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menembus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu
selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Tinggal di hadiratmu. Roma 8 ayat 1 hingga 17. Kehidupan melalui roh. Dengan demikian, sekarang tidak ada hukuman bagi orang yang ada dalam Kristus Yesus. Karena melalui Kristus Yesus, hukum roh kehidupan telah membebaskanku daripada hukum dosa dan kematian. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh Taurat kerana lemahnya tabir manusia, telah dilakukan oleh Allah dengan menghantar anaknya dalam bentuk manusia berdosa untuk menjadi persembahan menebus dosa. Dengan demikian, Dia menghukum dosa dalam diri manusia berdosa. Allah berbuat demikian supaya kita dapat menunaikan kehendak-kehendak hukum dalam diri kita dengan sepenuhnya, mengikut kehendak roh dan bukan mengikut kehendak sifat tabi. Bagi orang yang hidup menurut sifat tabi yang berdosa, fikirannya tertumpu kepada apa yang diingini oleh sifat tabi itu. Tetapi bagi orang yang hidup menurut roh, jiwanya tertumpu kepada apa yang diingini oleh roh. Fikiran yang dikuasai oleh sifat tabi yang berdosa adalah kematian,
tetapi pikiran yang dikuasai oleh roh adalah kehidupan dan kesejahteraan. Fikiran sifat tabi yang berdosa memusuhi Allah kerana fikiran demikian tidak tunduk kepada hukum Allah dan tidak dapat berbuat demikian. Orang yang dikawal oleh sifat tabi yang berdosa tidak berupaya mendapat keredaan Allah. Ayat ke-9, tetapi kamu dikawal bukan oleh sifat tabi yang berdosa, tetapi oleh roh, jika roh Allah hidup dalam dirimu. Dan jika seseorang tidak ada roh Kristus, dia bukanlah milik Kristus. Ayat yang ke-10, sebaliknya jika Kristus ada dalam dirimu, tubuhmu mati kerana dosa, namun rohmu hidup dalam kebenaran. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus daripada kematian hidup dalam dirimu, maka dia yang telah membangkitkan Kristus Yesus daripada kematian akan juga memberikan kehidupan kepada tubuhmu yang fana melalui rohnya yang hidup dalam dirimu. Ayat yang ke-12, dengan demikian saudara-saudaraku, kita ada kewajiban tetapi bukan terhadap sifat tabi yang berdosa dan hidup menurut sifat tabi itu. Kerana jika kamu hidup menurut sifat tabi yang berdosa, kamu akan mati. Tetapi jika dengan roh itu kamu mematikan perbuatan-perbuatan salah tubuhmu, kamu akan hidup. Ayat yang ke-14, kerana orang yang dipimpin oleh roh Allah ialah anak-anak Allah. Kerana kamu bukanlah menerima roh yang menyebabkan kamu diperhamba lagi oleh ketakutan, tetapi telah menerima roh yang menjadikanmu anak Allah, dan dengannya kita berseru, Aba Bapa. Roh itu sendiri memberikan kesaksian dengan roh kita bahawa kita anak Allah. Ayat 17, jika kita anak, maka kita waris-waris Allah, waris bersama dengan Kristus, jika kita benar-benar berkongsi penderitaannya supaya dapat berkongsi kemuliaannya kelak. Inilah firman Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita dapat bertemu kembali dalam ibadah online kita pada kali ini. Kita sangat bersyukur karena Roh Allah sentiasa memimpin kehidupan kita daripada hari-hari yang sudah berlalu, sehingga kita dapat bersama sekali lagi pada minggu ini untuk sama-sama mendengar firman Tuhan, dan akan disajikan firman Tuhan untuk kita nikmati hari ini sekali lagi untuk keperluan tubuh rohani kita ini. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita terus kepada firman Tuhan yang akan kita sama-sama belajar pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Syurgawi, Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa, oleh karena Roh Kudus-Mu selalu menyertai kehidupan kami, selalu memberi kami kekuatan, selalu memberi kami keyakinan di dalam kami menempuh hidup ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, karena kami punya kesempatan sekali lagi untuk sama-sama mendengar daripada firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati setiap pribadi yang mendengar pada malam hari ini, dan juga berkati juga pribadi hamba-Mu sendiri ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah melalui hamba-Mu ya Tuhan Yesus, firman-Mu, suara-Mu yang kedengaran ya Tuhan, yang memberikan kami inspirasi, memberi teguran buat kami, dan memberi kami kekuatan dan keyakinan melalui pembacaan ataupun renungan firman Tuhan yang akan kami belajar bersama pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu terus menyertai kami ya Bapa, untuk memberi kami fokus yang baik, kepekaan, dan pengertian di dalam firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara, Allah ingin sekali manusia diubahkan dari segi mindset kita. Dari yang mengalami ketakutan,
yang mengalami keraguan, kebimbangan, berubah menjadi berani. Ya, yang dulu tidak percaya, sekarang menjadi percaya. Nah, pikiran yang diubahkan bagi orang yang hidup di dalam roh. Saudara, apa bezanya orang yang hidup di dalam roh dan orang yang tidak hidup di dalam roh? Banyak kita katakan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Tapi apakah benar? Apakah tandanya kita sebagai pengikut Kristus? Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sadar kita sebagai rakyat Malaysia, kita sudah lama merdeka. Dari segi negara kita, kita sudah lama merdeka. Kita sudah dimerdekakan, kita sudah merdeka. Jadi bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Adakah kehidupan kita sudah merdeka? Saudara, orang yang hidup dalam Tuhan sudah merdeka, tidak lagi dihukum. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidak mungkin merdeka dalam hidup ini. Saudara, kita harus sadar, kita adalah manusia yang berdosa dan tidak boleh menyelamatkan diri sendiri. Dan kita tidak mampu untuk melakukan hukum Taurat yang diberikan oleh Allah. Sebab itu saudara, di dalam Roma ini, Yesus datang ke dunia ini untuk menebus kita daripada belenggu ikatan dosa, serta menggenapi hukum Taurat bagi kita. Saudara, dimerdekakan itu bukan sesuatu perkara yang boleh kita lakukan mengikut sesuka hati kita. Saudara, maksud merdeka yang sebenar adalah di mana dahulu kita hidup di bawah kuasa dosa dan di bawah penghukuman. Tetapi merdeka yang sebenar adalah di mana kita dibebaskan daripada dosa dan kebinasaan. Sebab itu di bagian ini saudara, yang kita akan baca, yang kita akan pelajari selepas ini nanti, kita akan mengetahui merdeka yang sebenar dan akan membebaskan kita daripada kematian yang menyiksakan kita, sehingga kita rindu untuk melakukan yang baik, yang berkenan di hadapan Allah. Saudara, kita mampu melakukan firman Tuhan bukan dengan kekuatan kita, tetapi roh yang ada dalam kita yang memampukan kita. Kalau kita lihat daripada teks yang kita sudah belajar pada minggu lepas di dalam Roma 7, apa yang kita pelajari adalah di mana kita ini sedang di dalam sebuah konflik, ya, di dalam sebuah pertarungan, di dalam sebuah medan peperangan di mana pribadi kita ini bersaing, ya. Di dalam pribadi kita ini ada satu persaingan yang terjadi di mana manusia lama kita dan manusia baru kita ini sedang bersaing. Jadi saudara, sepatutnya kita yang sudah lahir baru ini, kita harus hidup di dalam apa yang dituntut oleh roh di dalam diri kita. Tetapi apabila kita sudah mulai mengenal Allah, kita sudah mulai mengenal pembenaran itu, karena kita sudah diselamatkan, maka manusia lama kita ini sering berjuang, sering mendominasikan pikiran kita ini supaya kita lebih mengikut kepada manusia lama kita. Jadi pada minggu lepas saudara, kita dapat satu keyakinan di mana untuk kita dapat bertarung melawan manusia lama kita ini hanyalah melalui Yesus Kristus, di mana Allah memberikan Yesus Kristus kepada kita di dunia ini, ya, untuk melawan kedagingan kita. Dan pada kali ini tajuk yang akan saya bawakan kepada kita adalah sesuai dengan firman Tuhan yang akan kita sama belajar pada malam hari ini, yaitu nikmat orang yang hidup di dalam roh. Saudara, pada minggu lalu kita sudah sadar bahwa kita sudah memiliki Yesus dalam diri kita. Dan kali ini kita melihat apa nikmat orang yang hidup di dalam roh. Saudara, dalam pasal 8 yang kita belajar pada sekarang ini, Paulus di sini fokus kepada karunia roh yang diberikan oleh Allah di dalam hidup kita, dalam kehidupan baru yang telah diberikan oleh roh Allah kepada kita. Dan melalui Roh Kuduslah memberi kita kuasa kepada orang percaya untuk melawan dosa.
Saudara, dalam bahagian ini juga Paulus bermula dengan mengisytiharkan bahwa dengan mengutus Yesus untuk menjadi manusia seperti kita, Allah telah membereskan dosa dan memberikan kita kuasa. Kalau kita perhatikan dalam ayat 1 sehingga 4. Saudara, Allah melakukan hal ini supaya kita boleh menjalani kehidupan yang benar, yang dituntut oleh hukum, oleh kuasa Roh Kudus. Di bagian ini juga Paulus membandingkan kehidupan orang yang dikawal oleh sifat tabi'i manusia dengan kehidupan oleh roh yang ada di dalam diri manusia, yaitu dalam ayat 5 sehingga 8. Ya. Jadi maka itu saudara, sesiapa yang menjadi milik Kristus, Roh Kristus tinggal di dalamnya. Roh itu memberikan kepadanya kehidupan sekarang dan akan datang apabila dia dibangkitkan, ataupun apabila kita dibangkitkan. Jadi oleh itu Paulus dia di bagian ini dia menegaskan kepada kita bahwa kita mempunyai tanggung jawab, saudara. Ya, setelah kita menerima roh itu tadi, setelah kita menerima Yesus dalam diri kita itu tadi, kita punya tanggung jawab yang kita harus lakukan, yang kita harus praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu menjauhi dosa. Inilah tanggung jawab kita, di mana kita harus menjauhi dosa dalam kehidupan kita dan harus menjalani kehidupan yang dikehendaki Allah melalui roh itu sendiri di dalam ayat 12 hingga 13. Jadi sesiapa yang hidupnya dipimpin oleh roh adalah anak-anak Allah, karena mereka tidak lagi diperhambakan oleh roh yang menyebabkan mereka ketakutan, tetapi mereka menerima roh yang meyakinkan akan pengangkatan mereka sebagai anak-anak Allah. Itu dalam ayat 14 sehingga 17. Nah saudara, saya ingin bahwa kita melihat apa itu ciri-ciri orang yang benar, orang yang benar-benar hidup dalam Kristus. Yang pertama, saudara, mereka tidak hidup menurut daging, tetapi hidup menurut roh. Yang kedua, ciri-ciri orang yang benar-benar ada dalam Kristus adalah melalui cara hidup mereka. Bukan berdasarkan satu tindakan yang tertentu saja, saudara, tetapi bagaimana mereka menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, di sana kita dapat melihat ciri-ciri orang yang benar-benar hidup dalam roh, yaitu bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Nah, saudara, bagaimana kita tahu kita mempunyai ciri-ciri ini? Yang pertama di sini kita melihat bahwa kita sudah menerima hak keistimewaan melalui kebenaran. Kita sudah diperbenar melalui Yesus Kristus, dan kita juga menerima pengudusan daripada Yesus Kristus atas kematiannya di kayu salib. Ya. Di mana kita hidup menurut roh, bukan menurut daging. Saudara, di dalam pasal ini apa yang mengutuk seseorang di hadapan Allah, saudara? Ya, yaitu sifat tabi'i berdosa yang ada di dalam diri kita. Itulah satu-satunya perkara yang mengutuk kita ini di hadapan Allah, yang membuat kita dikutuk, ya, di hadapan Allah oleh karena sifat manusia berdosa kita. Saudara, ada 6 poin yang akan saya kongsikan kepada kita pada malam hari ini untuk kita belajar bersama-sama di dalam kita manusia yang sudah lahir baru. Dan apabila kita menerima Yesus di dalam kehidupan kita, apabila roh Allah itu ada dalam diri kita, ada 6 perkara yang ingin saya kongsikan kepada kita. Yang pertama di sini dalam ayat 1 hingga 2, ya, Kristen tidak lagi dikutuk oleh Allah. Itulah berita baik di dalam poin pertama yang akan saya kongsikan kepada kita, di mana Kristen tidak lagi dikutuk oleh Allah. Ya, Kristen yang tidak lagi dikutuk oleh Allah ini, saudara, karena mereka hidup dalam Kristus. Ya, apabila seseorang itu hidup dalam Kristus, di mana kuasa dosa juga dihancurkan. Dan ketiga, Roh Kudus hidup dalam diri kita. Ya. Karena ada Roh Kudus hidup dalam diri kita, di mana Roh itu membebaskan kita daripada kuasa dosa dan menguatkan kita untuk menjalani kehidupan baru yang tidak lagi dikawal oleh dosa yang membawa kematian. Poin kedua, saudara, di dalam ayat 3 yang kita sudah baca sebentar tadi,
jalan penyelesaian Allah ke atas manusia. Ya, oleh karena kita hidup dalam kedagingan, sifat tabi'i manusia kita berdosa, Allah punya jalan penyelesaian untuk kita manusia ini, untuk menyelamatkan kita dalam ayat 3, di mana Dia mengutus anaknya Yesus Kristus. Ya, di mana dalam ayat 3 kalau kita perhatikan di sana dalam bentuk manusia berdosa. Ya, Yesus datang dalam bentuk manusia berdosa di sini. Dia datang dalam sifat manusia seperti kita. Tetapi saudara, Dia tidak berdosa sebab Dia kudus. Dia tidak berbuat salah, Dia tidak tercemar, melainkan serupa dengan daging yang berdosa. Dan juga Dia datang dalam bentuk manusia, Dia benar-benar manusia dan sebagai korban untuk dosa. Dan yang ketiga, Dia datang bukan dengan sifat tabi'i manusia, tetapi oleh karena sifat manusia Yesus adalah nyata, di mana Yesus itu tidak berdosa. Saudara, dalam ayat 5 hingga 8, di sini kalau kita dapat lihat Paulus sedang membahagikan dua kategori manusia, di mana yang pertama itu adalah manusia yang hidup menurut sifat tabi'i yang berdosa, dan yang satu lagi pula adalah di mana manusia yang hidup menurut roh. Saudara, hidup menurut sifat tabi'i yang berdosa ini adalah orang-orang yang senang dengan hal-hal keduniaan dan hidup menurut cara dunia. Mereka memusuhi Allah, tidak tunduk kepada hukum Allah, dan mereka dikawal oleh sifat tabi'i manusia. Dan saudara, kesenangan daging adalah seperti memikirkan keuntungan dan kehormatan duniawi. Itu yang difikirkan oleh orang yang hidup menurut sifat tabi'i yang berdosa ini. Tapi manakala orang yang hidup menurut roh, yang dikatakan oleh Paulus di bagian ini adalah mereka menumpukan kepada perkara yang diingini oleh roh. Ya. Mereka tunduk kepada hukum Allah dan dikawal oleh roh Allah. Saudara, perkara-perkara roh ini yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup menurut roh ini, mereka fokus kepada perkenanan Allah, ya, apa yang Tuhan mau, apa yang roh mau, ya. Mereka lebih kepada kesejahteraan jiwa mereka, ya. Mereka peduli akan hidup kekal. Ini adalah orang-orang yang hidup menurut roh, ya. Mereka memikirkan apa yang roh di dalam diri mereka ini mau mereka lakukan, ya. Nah, itu adalah semua perkara-perkara roh di dalam diri seseorang itu. Jadi saudara, apa yang kita sedang fikirkan dalam kehidupan kita sehari-hari, itulah jati diri kita, saudara. Sama ada kita melihat kepada perkara daging atau perkara roh yang ada dalam diri kita setelah kita lahir baru. Hati-hati saudara. Kita dapat bagaimana kita tahu kita di dalam kategori di mana, ya? Sama ada kita di dalam kategori manusia yang hidup di bawah kuasa dosa, ataupun hidup menurut kedagingan ataupun sifat tabi'i manusia, ataupun kita hidup di dalam roh. Bagaimana kita tahu kita di kategori yang mana? Saudara, di dalam firman Tuhan ini katakan bahwa kita dapat sadar, kita dapat ketahui kita di mana, di kategori mana adalah melalui kehadiran roh Allah yang ada di dalam diri kita. Saudara, perkara yang ketiga yang akan kita belajar adalah hasil mempunyai roh yang hidup dalam diri orang Kristen. Ini kita boleh lihat di dalam ayat 10 hingga 11. Di mana hasil apabila kita mempunyai roh yang hidup dalam diri kita adalah roh itu memberi kehidupan, ya, memberi kehidupan baru kepada tubuh yang fana pada masa akan datang. Dan yang ketiga, roh kebangkitan. Ini adalah hasil mempunyai roh yang hidup dalam diri kita, ya. Di mana yang pertama, roh memberi kehidupan yang baru kepada tubuh yang fana pada masa akan datang, dan juga roh kebangkitan bagi kita. Nah saudara, sebab sama seperti Allah Bapa membangkitkan Yesus dari kematian melalui roh,
Bapa juga akan membangkitkan kita daripada kematian melalui Roh yang sama tinggal di dalam kita dan memberi kita tubuh baru apabila Yesus datang kembali. Perkara yang keempat, saudara, setelah kita melihat hasil apabila kita mempunyai roh yang hidup di dalam diri kita ini, kita punya kewajiban sebagai orang Kristen. Ya, dalam ayat 12 hingga 14, apa kewajiban kita sebagai orang Kristen adalah hidup dengan cara yang berbeza, saudara. Kita dipanggil untuk hidup dengan cara yang berbeza. Ya, bukan hidup yang pelik, tetapi hidup yang berkenan di hadapan Allah. Yang kedua, kewajiban kita sebagai orang Kristen juga di mana kita dipanggil untuk menjauhi segala yang bertentangan dengan tujuan Allah melalui pertolongan Roh Kudus. Yang ketiga, kewajiban kita sebagai orang Kristen adalah menjadi anak-anak Allah. Saudara, dalam ayat 13 dikatakan di sana, apakah yang dianggap perbuatan yang berdosa? Perbuatan yang berdosa adalah sifat tabi'i manusia. Ya, jadi bagaimana kita mematikan perbuatan-perbuatan yang berdosa itu? Hanya melalui kuasa dan pertolongan Roh. Saudara yang saya kasihi, inilah caranya untuk kita mematikan perbuatan dosa yang ada dalam diri kita. Hanya melalui kuasa dan pertolongan Roh yang ada di dalam diri kita juga. Jadi, maka kita boleh terus menjauhi segala perkara yang bertentangan dengan Allah, di mana kita menikmati kehidupan penuh yang dijanjikan oleh Allah. Perkara yang kelima, peranan ataupun tugas Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, yaitu di dalam diri kita ini sebagai orang percaya dalam 14 hingga 16. Yang pertama, tidak menjadikan kita hamba lagi kepada dosa. Inilah peranan Roh Kudus yang pertama. Yang kedua, membawa pengangkatan kita sebagai anak-anak Allah. Yang ketiga, mendapat semua hak dan keistimewaan sebagai anak-anak Allah. Yang keempat, tugas Roh Kudus ini juga memberikan kita kuasa, ya, untuk memanggil Allah kita itu sebagai Bapa ataupun Papa, Daddy. Ya. Bukankah itu sesuatu yang sangat indah, saudara, di mana kita boleh memanggil Allah kita dengan panggilan Bapa ataupun Daddy. Ya. Yang kelima, apakah peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah di mana Dia meyakinkan kita akan identiti baru kita sebagai anak-anak Allah. Dan perkara yang keenam, saudara, apakah berkat-berkat orang percaya terima sebagai anak Allah? Kalau kita lihat dalam ayat 17 di sana, di mana kita menjadi waris-waris Allah. Kita menjadi waris bersama anaknya Yesus. Ya, di mana kita berkongsi penderitaan seperti apa penderitaan yang dialami oleh Yesus. Ya. Dan apabila kita berkongsi penderitaan apabila kita berkongsi penderitaan dengannya, maka kita turut berkongsi kemuliaan dengannya. Ini adalah satu berita baik buat kita, saudara. Nah, penderitaan adalah bahagian yang perlu dalam kehidupan sebagai pengikut-pengikut Kristus. Penderitaan kita tidak sia-sia karena kita menderita untuk berkongsi kemuliaan dengan Kristus. Sebagai kesimpulan kita, saudara, nikmat orang yang hidup dalam kehidupan melalui Roh ini, ada berita baik buat kita di mana Allah membereskan dosa dan mengakhiri kuasanya ke atas kita. Memberikan kita kuasa, saudara. Kita boleh menjalani kehidupan yang benar dalam ayat 5 hingga 8. Dan tidak lagi dikawal oleh sifat tabi'i manusia berdosa kita. Dan seterusnya, Roh ini memberikan kehidupan sekarang dan akan datang melalui Roh Kristus yang tinggal di dalam diri kita. Nah, nikmat yang seterusnya juga, saudara, di mana kita dapat menjalani kehidupan yang dikehendaki Allah melalui Roh di dalam ayat 12 hingga 13 tadi.
Saudara, roh yang meyakinkan akan pengangkatan dan tidak diperhambakan oleh roh yang menyebabkan kita ketakutan lagi, saudara. Ya, ini adalah nikmat-nikmat orang yang hidup dalam roh, di mana kita tidak lagi dikuasai oleh roh, dikuasai oleh dosa. Kita dapat menjalani kehidupan yang benar. Ya, kehidupan kita itu sudah dapat menjalani kehidupan yang dikehendaki Allah. Nah, saudara, yang terakhir sekali, nikmat orang yang hidup dalam kehidupan melalui roh ini, kita dapat hidup bebas daripada maut. Orang yang dibenarkan karena iman dapat sungguh hidup. Hidup bebas dari murka Allah, bebas dari dosa, bebas dari hukum Taurat, dan bebas dari maut. Saudara yang saya kasihi, kita semua orang Kristen telah beroleh hak istimewa serta ada tanggung jawab sebagai anak dalam keluarga Allah. Apa tanggung jawab kita? Hiduplah sesuai dengan kuasa kehidupan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Kita sudah dimerdekakan dari dosa, maka kita tidak boleh menyerah terhadap godaan dosa. Mari kita menjaga kesucian hidup kita. Saudara, kita ini memiliki akses langsung kepada Allah Bapa. Maka kita harus memelihara persekutuan intim kita dengan Dia. Ya. Bersekutulah dengan Allah melalui merenungkan firman-Nya dan berdoa. Kita telah memiliki kepastian keselamatan. Maka apapun masalah yang kita hadapi dalam hidup kita ini, kita tidak boleh bimbang. Karena kitalah waris-waris segala janji Allah itu. Maka itu saudara, marilah kita hidup sesuai ataupun hidup sebagai anak-anak Allah. Saudara yang saya kasihi, saya akhiri dengan satu persoalan untuk kita. Apakah kita hidup dalam daging atau dalam roh? Saudara, jika kita tidak memiliki roh Kristus dalam diri kita, kita bukan milik Kristus. Tetapi bagi orang yang memiliki roh Kristus, kita berada dalam Allah dan Allah di dalam kita. 1 Yohanes 4 ayat 16. Sebagai renungan penutup kita pada malam hari ini, kita baca bersama dalam Galatia 3 ayat 26 sehingga 29 dan pasal 4 ayat 1 hingga 7. Kamu semua telah menjadi anak Allah melalui iman dalam Kristus Yesus. Dan semua antara kamu yang telah dibaptiskan dalam Kristus telah meliputi dirimu dengan Kristus. Tiadalah lagi orang Yahudi atau orang Yunani, hamba atau orang merdeka, lelaki atau perempuan. Kamu semua menjadi satu dalam Kristus Yesus. Dan jika kamu milik Kristus, kamu ialah benih Abraham dan menjadi waris menurut janji itu. Pasal 4 ayat 1 hingga 7. Sekarang aku berkata bahwa waris selagi dia masih kanak-kanak tidak berbeza daripada hamba, walaupun dia tuan kepada semua miliknya. Dia di bawah kawalan para penjaga dan pengurus sehingga masa yang ditetapkan oleh bapaknya. Demikianlah kita ketika kita masih kanak-kanak diperhamba menurut ajaran asas dunia. Ayat 4, tetapi apabila sampai waktunya, Allah telah menghantar anaknya yang dilahirkan melalui seorang perempuan di bawah hukum Taurat untuk menebus mereka yang di bawah hukum itu, supaya kita mendapat hak sepenuh sebagai anak. Dan karena kamu anak-anaknya, Allah telah menghantar roh anaknya ke dalam hatimu, roh yang berseru, Abba, Bapa. Dengan demikian, kamu bukan lagi hamba, tetapi anak. Sebagai anak, Allah telah menjadikan kamu warisnya. Demikianlah firman Tuhan yang kita belajar bersama pada malam hari ini, saudara. Semoga kita diberkati. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena Engkau menyertai kami sepanjang pelajaran daripada firman-Mu pada malam hari ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan terus memberi kami pengertian, memberi kami penjelasan untuk mengerti bagian firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap yang mendengar. Biar Roh Kudus-Mu terus memimpin kehidupan kami untuk memampukan kami praktikkan
firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Ini doa hamba di dalam nama Yesus. Hamba sudah berdoa. Amin.